akan segera mengadakan upacara pernikahan mereka pada tanggal 11 Oktober di Seoul. No, tapi Oni, kenapa kamu seperti itu? So, bukan konser atau festival yang akan diadakan di Israel. Hi everyone, I'm Iso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang sebuah kabar yang mungkin ngebuat banyak netizen itu menjadi kaget. Bukan dari penggemar aja, tapi netizen secara umum juga kayaknya bakalan kaget dengar informasi yang satu ini. Jadi ada isu bahwa Hyuna sama Junyoung akan segera menikah. Dan teman-teman, mengenai kabar tersebut, berikut adalah bagaimana rangkuman informasi selengkapnya. Sebelumnya, pada tanggal 18 Januari yang lalu, Hyuna dan juga Young Junhyung secara terbuka mengungkapkan hubungan mereka melalui sosial media dengan membagikan foto yang sama, yakni foto mereka berdua sedang berpegangan tangan di akun Instagram masing-masing. Hyuna dan Young Junhyun sendiri sebelumnya adalah rekan satu label di bawah naungan Cube Entertainment. Hyuna sendiri dulunya bergabung dengan 4Minute, sedangkan Junyoung bagian dari Beast atau yang sekarang dikenal dengan Highlights. Dan baik Beast maupun 4Minute sama-sama di bawah agensi Cube Entertainment. Kemudian belum lama ini atau tepatnya pada tanggal 8 Juli yang lalu, YTN itu melaporkan nih guys bahwa Hyuna dan juga Junyoung akan segera mengadakan upacara pernikahan mereka pada tanggal 11 Oktober di Seoul. Wow, satu hari sebelum ulang tahun aku, karena aku sendiri lahir tanggal 12 Oktober. Dan teman-teman menanggapi bagaimana laporan dari YTN, untuk perwakilan dari kedua belah pihak mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam proses memeriksa kebenarannya. Jadi kayak belum dibantah ataupun belum diiyakan, masih diperiksa ini benar nggak sih? Adapun usai mendengar kabar yang satu ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini, Hyuna tolong bangun. No, tetapi mereka benar-benar akan menikah. Bukankah mereka seharusnya memikirkannya lebih dalam? Aku sangat berharap ini tuh laporan palsu. No, tapi Oni, kenapa kamu seperti itu? Wow, ini sangat menjengkelkan. Hah, aku gak bisa berkata-kata. Ini legendaris sih. Wow, kamu gak akan pernah bisa memprediksi apa yang dilakukan oleh orang. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari netizen Korea. Yang mana kalau kita lihat ya reaksinya ya, mostly dari mereka seperti kayak nggak setuju ya dengan bagaimana pernikahan tersebut. Terus kenapa sih netizen ini kayak nggak merestui hubungan Hyuna sama Junyoung? Kan ya guys, sedari awal hubungan mereka itu dipublis, waduh, reaksinya tuh kayak banyak kan yang nggak mau gitu dan nggak suka kalau Hyuna itu berkencan dengan Junyoung. Bahkan ya guys, nggak sedikit dari mereka yang nge-unfollow Hyuna. Terus, apa sih alasan kenapa netizen itu nggak setuju dengan hubungan tersebut? Nah teman-teman, usut punya usut, alasannya itu adalah dikarenakan bagaimana Junyoung yang seperti terlibat dengan skandal Burning Sun. Junyoung sendiri terkait dengan kasus tersebut dikarenakan terdapat bukti percakapan antara dirinya dan juga orang yang terkait dengan skandal Burning Sun yang membahas soal wanita. Awalnya, SBS mengklaim kalau percakapan tersebut dilakukan di grup chat, tetapi agensi memberikan klarifikasi kalau percakapan itu merupakan chat pribadi. Kemudian SBS mengaku kalau Jung Junyoung dan Young Junhyung itu memang mengobrol secara pribadi. 14 Maret tahun 2019, pada akhirnya Junyoung resmi mengumumkan kalau dia keluar dari Highlights. Rapper sekaligus musisi ini mengakui perbuatannya yang memang tahu soal video terlarangnya Jung Junyoung dan merasa malu atas tindakannya. Dikarenakan itulah, dia memutuskan untuk introspeksi diri dan meninggalkan grup tersebut. Dan ya Robun, belum lama ini atau tepatnya pada Juni 2024 yang lalu, Junyoung itu sempat kembali klarifikasi soal bagaimana dirinya yang terseret dengan skandal Burning Sun. Dalam statementnya, ex-member Highlight ini meminta maaf. Dia lantas merasa bersalah terhadap semua pihak. Lebih lanjut, dia menuliskan, saat itu aku memang bodoh dan melakukan kesalahan. Aku nggak dapat memperbaiki situasi yang salah. Dan di tengah kritik pedas tanpa mengetahui pilihan yang tepat. Aku merasa takut dan gak ingin menyebabkan kerugian pada perusahaan dan member dikarenakan diriku. Jadi aku pun membuat pilihan untuk meninggalkan grup. Bertekad untuk kehilangan segalanya dari tempat yang merupakan segalanya bagiku selama bertahun-tahun. Kemudian di statement yang berikutnya, dia itu mengklarifikasi soal keterlibatannya dalam grup chat yang menyebarkan rekaman video ilegal. Junyoung menuliskan, aku mengklik video yang menunjukkan layar hitam yang dikirim melalui obrolan pribadi tanpa deskripsi apapun. Dan sebelum aku ngeklik,
Aku nggak tahu apa itu dan apa niatnya. Setelah ini aku bisa aja berkata, berhenti, ini salah. Tapi aku nggak bisa menjadi orang yang bisa mengatakannya dan hanya mengabaikannya saja. Namun seperti yang udah aku jelasin dan mengajukan permohonan bahkan setelahnya, aku nggak pernah bergabung dengan ruang obrolan grup tertentu atau terlibat dalam insiden di mana hal-hal tercela yang bahkan nggak ingin kubicarakan terjadi. Kemudian dia lantas membantah teman-teman bahwa dirinya terlibat dalam grup chat tersebut. Dia lantas mengatakan bahwa selama ini karakternya sudah dibunuh. Selama bertahun-tahun, banyak media dan orang-orang berulang kali menyebutku sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam insiden itu dengan mengatakan bahwa aku adalah anggota ruang obrolan dan aku mengkonsumsi rekaman ilegal atau kayak menonton video tersebut. Aku berbicara tentang bagian-bagian yang gak bener, tetapi kepada semua orang dan di setiap artikel, aku menjadi orang yang sama seperti orang-orang yang gak ada hubungannya denganku. Kemudian di statement yang berikutnya dia lantas menjelaskan alasan kenapa sih dia itu baru speak up sekarang, kenapa ya nggak dari dulu aja. Mengenai hal ini dia lantas mengatakan, aku sendiri nggak cukup percaya diri untuk mengungkit kejadian di masa lampau dan hanya dengan berpikir ini akan berlalu, aku menghabiskan waktu mengabaikan situasi tanpa mengumpulkan keberanian. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Junhyung soal bagaimana dirinya yang terseret skandal Burning Sun. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan informasi yang satu ini? Antara komennya di kolom komentar. Dan lanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang K-pop World Festival 2024 yang baru-baru ini kayak menuai kritikan nih teman-teman, atau kayak disorot banget dikarenakan ada sebuah poster yang mengatakan tentang preliminary Israel. Oke, terus gimana kah informasi selengkapnya akan hal yang satu ini? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi guys, sebelum lama ini baru aja tadi malam sih aku lihat ya, heboh banget di Twitter ada OP yang mengunggah poster dari Embassy of the Republic of Korea in Israel yang menunjukkan soal K-pop World Festival Israel Preliminary. Nah, OP yang membuat postingan itu menuliskan seperti ini, semoga idol kalian gak masuk line up, ayo dong bersatu naikkan hashtag untuk seluruh fandom. Dan di bagian komennya si OP itu seperti membuat sebuah statement yang merujuk kepada pertanyaan juga sebenarnya. Jadi dia itu mengatakan apakah pemerintah Korea Selatan seolah-olah ingin menyaksikan genosida secara real time dan menikmati festival K-pop bersama dengan Israel, mengingat bagaimana perlakuan dari Israel kepada Palestina selama ini. Dan guys, melihat bagaimana postingan tersebut, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen yang lain. Capek banget woi, ini season baru pada mulai pengen kelingan lagi padahal. Semoga nggak ada yang masuk unit manapun ya Allah, TBL takut banget loh. Awas aja Espa dan NH masuk. Ya Allah, semoga SM nggak mengulangi kebodohan yang sama. Takut banget ya Allah, please jangan favorit gue. Bismillah, gak ada Treasure, Blackpink, Baby Monster, NMIXX, Isna, please. Takut banget NCT atau aespa masuk line up. Takut ini kalau sampai aespa masuk line up, aku pensi K-pop aja deh. Ini pilihku sih gak ada bintang tamu, lebih ke cover dance gak sih? Secara waktunya mepet. Please banget jangan ada yang datang mas-mas K-popku. Semoga EXO, CBX, SC, dan Perintilan gak ikut, please. Ini boleh gak sih ngasih tahu ke idolnya jangan ikut lewat bubble mungkin? Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang mana mostly mereka kayak takut banget loh idol mereka masuk ke dalam line up-nya. By the way, aku saranin ya guys, sebelum kita mungkin komentar ini itu, maybe kita bisa cari tahu dulu acaranya itu kayak gimana sih. Dan aku juga udah cari tahu sih tentang acara K-pop World Festival. Karena tahun kemarin aku juga udah sempat lihat sih acara yang satu ini. Jadi guys, K-pop World Festival merupakan kompetisi bakat K-pop tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dengan dukungan dari sejumlah lembaga pemerintah seperti Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan juga Pariwisata. Lalu dukungan dari sistem penyiaran Korea hingga misi diplomatik dan kedutaan besar Korea Selatan di luar negeri. Menurut penyelenggara, tujuan acara ini adalah untuk mendatangkan penggemar Hallyu dari seluruh dunia ke Korea Selatan, sehingga memadukan budaya Korea dengan budaya berbagai negara di seluruh dunia. Dalam upaya untuk menjadikan acara tersebut sebagai tempat bertemunya budaya Korea dengan budaya para kontestannya, mereka yang menafsirkan ulang atau mengaransemen ulang K-pop dengan memadukannya dengan musik tradisional ataupun suara alat musik mereka, nanti akan diberikan poin ekstra. Begitu guys. Dan nantinya 3 tim teratas, baik itu yang dari dance ataupun vokal, nantinya akan berkesempatan untuk maju ke grand final yang diadakan di Korea. Dan seandainya mereka lolos, nantinya mereka akan diundang untuk tampil di Changwon, Korea Selatan. Jadi kesimpulannya adalah acara ini itu merupakan kontes cover seluruh dunia dan telah menjadi annual event di mana representatif dari berbagai negara akan diundang dan juga perform ke Korea Selatan.
kalau mereka menang. So, bukan konser atau festival yang akan diadakan di Israel. Enggak teman-teman, bukan. Dan menurut aku, poster ini tuh hanya menginformasikan soal preliminary di Israel yang diadakan tanggal 15 Juli 2024 di Smaller Stadium. Itu aja sih. Bukan konser di Israelnya, bukan. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Aduh, idol aku masuk line up nih. Gak usah takut guys, karena mereka gak bakalan perform ke Israel kok. No. Dan teman-teman, tibalah kita di informasi terakhir. Nah, di informasi terakhir ini kita bakal bahas tentang Indonesia Line, yaitu Zayan dan juga Kim yang akan menjadi MC spesial di acara Simply K-Pop Contour. Wow. Jadi guys, baru-baru ini Simply K-Pop Contour mengumumkan line up yang akan tampil di acara mereka. FYI, acara ini merupakan program acara televisi yang ditayangkan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Disiarkan di Arirang TV yang merupakan salah satu saluran TV Korea Selatan. Simply K-Pop Contour memperlihatkan penampilan-penampilan dari para idol K-pop yang tampil menyanyikan lagu-lagu mereka dan berinteraksi secara langsung dengan para penggemar yang hadir. Setiap 2 minggunya, acara ini akan menyiarkan Simply K-Pop Contour untuk melakukan tur ke negara-negara di dunia. Selain di televisi, penggemar juga dapat kok menyaksikan secara langsung acara ini di kanal YouTube Arirang World ataupun Arirang K-Pop. Dan dalam informasi terbaru yang dibagikan, live streamingnya akan diadakan tanggal 15 Juli pukul 19.00 waktu Korea Selatan dengan prodi aplikasi atau pendaftarannya tanggal 8 Juli sampai tanggal 11 Juli. Dan teman-teman juga bisa perhatikan untuk kali ini special MC-nya itu adalah idol-idol yang berasal dari Indonesia. Mereka adalah Zayan dari Zodiac dan juga Kim dari VV Up. Sementara itu untuk line up-nya ada Weekly, kemudian Kiss All Live, BDU, Jungmo, VV Up, NND, NTX, All Hours, Yubin, Yoo Soo-hyun, FX dan Wumuti. Jujur kalau dengar nama Wumuti aku langsung keinget dengan bagaimana performnya dia di Boys Planet. Dan teman-teman, kalau aku perhatikan mostly tampil sini adalah mereka yang baru comeback. Contoh kayak Kiss All Live, terus VV Up, terus ada juga BDU. Kalau nggak salah BDU itu baru debut nggak sih? Iya, yang ada J1 Pact-nya kan? Koreksi ya teman-teman kalau aku salah. Anyway, berbicara mengenai BB Up baru saja merilis single digital yang bertajuk Ain't Nobody pada tanggal 3 dan mereka telah memulai promosi di acara musik. Dimulai dengan tampil di Music Bank KBS2 TV pada tanggal 5, dilanjutkan dengan tampil di show Music Core hingga SBS Inkigayo. Lagu baru BB Up yakni Ain't Nobody juga menduduki peringkat ketiga YouTube Trending Indonesia dan peringkat kelima YouTube Music Trending Indonesia segera setelah dirilis. Lagu ini juga mendapatkan respon hangat dari fans di luar negeri, duduki peringkat ke-29 di chart iTunes K-pop Indonesia dan ke-52 di chart iTunes K-pop Amerika Serikat. VV Up juga berencana untuk terus berinteraksi dengan penggemar melalui berbagai siaran musik dan berbagai konten. Wow. Berarti dalam Simply K-Pop Contour kali ini, Kim itu akan punya 2 job ya. Yang pertama adalah perform bersama dengan VV Up, dan yang kedua adalah menjadi MC bersama dengan Zayan. Waduh. So guys, gimana nih? Apakah kalian sudah nggak sabar melihat bagaimana Zayan dan juga Kim yang akan menjadi special MC di acara tersebut? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.